Sebelum ke situ, sebelum ke situ ini kan masih di induksi magnet toh. Jadi untuk yang induksi magnet, Hmm. kalau kawatnya ini lurus, toh. Kalau ini arah arusnya naik ya, arah arus naik. Kemudian yang satu sini Ibu akan bikin dulu. Nah, ini ada arah arusnya turun ini turun seperti ini. Nah, sekarang kalau titiknya ada di sebelah sini, berarti untuk yang warna biru, ini kan arusnya naik, berarti ibu jarinya itu ada di sini. Jadi kalau kamu begini, ini, ini I, ini arus. Jadi B-nya ini, oh ini naik arus, berarti di kanan ini berarti dia masuk, di kiri berarti dia keluar begini, seperti itu, ya. Jadi kalau arusnya turun, berarti kau bikin begini. Ini bolpennya turun. Nah, ini berarti ini bolpennya ini lah kawatnya. Berarti ini di sebelah sini masuk, di sini keluar. Kalau misalnya modelnya seperti ini, arusnya ke arah kiri, berarti yang di atas masuk, di bawah keluar. Kalau ke kanan, berarti kita ikut ini. Ini masuk, ini keluar. Kau tahu Ji arah-arahnya toh? Bisa Ji? Ya. Bisa, bisa lihat toh? Nah, Hmm. jadi kalau misalnya ini, sekarang misalnya di sini ada titik P. Lalu ini ada titik Q. Lalu di sini ada titik R. Nah, sekarang terhadap titik P, ini naik berarti di kanan kan masuk, maka ini masuk semua. Ini masuk semua. Yang ini berarti keluar. Nah, ini keluar. Nah, ini berarti kalau ini kita sebut dengan I1, berarti ini adalah B1, yang ini adalah B1, yang ini adalah B1. Sekarang terhadap arus yang kedua, terhadap ini kita sebut dengan I2, ini kan turun, berarti yang di sebelah kiri yang apa turun gini ya, berarti kiri dia masuk, di kanan keluar, berarti lawannya gitu. Itu harus pakai apa tangan, kaidah tangan kanan. Nah, ini berarti di sini masuk ya, masuk. Ini juga masuk. Yang ini berarti keluar. Nah, yang ini maka kita sebut dengan B2. Ini juga adalah B2. Yang ini adalah B2. Nah, B untuk kawat lurus itu rumusnya adalah mu 0 I per 2 pi A ya. 2 pi A ya. Cocok ya? Per 2 Hmm. pi A. Ah, per 2 pi A. Kalau tidak salah yang betul atau betul? Betul. Per 2 pi Empat A. Ah, PA, Bu. ah? Eh, 2 PA itu katanya kalau kasus khusus, Bu. Ah, ah. Harusnya ini Kalau per 2 pi A-nya, A. A-nya itu kan oh, jaraknya. A jaraknya. hmm. Ah. Terus itu untuk 2 pi A ya, per 2 pi A. B induksi magnet ini ya. Tunggu, tunggu. Nah, mu nolnya itu sama dengan berapa? Mu nol itu sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter ya. A-nya itu adalah jaraknya. Jadi kalau terhadap kawat pertama, ini berarti A1 untuk di titik Q. Ini A1 untuk di titik P. Kemudian yang ini A1 di titik R, itu yang ini. Ini berarti A1. Semuanya A1. Jadi A-nya beda semua ini. A1, A1, A1. Ini A1 untuk R. Ini A1 untuk P, ini A1 untuk Q. Nah, kemudian untuk yang A2-nya, berarti ini. A2 berarti terhadap kawat 2. Maka ini adalah A2, ini A2. Jadi yang di sini berarti ini. Ini A2. Ah, oke, di sini adalah A2, ini adalah A2, ini adalah A2 ya. Nah, ini A2P, ini A2R, ini A2Q gitu. Nah, jadi tergantung nanti kalau di titik Q ini kan ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, tergantung apakah yang masuk yang positif ataukah yang keluar yang positif. Kalau kita berdasarkan sumbu X, Y, Z, ini adalah sumbu Y,
yang ini adalah sumbu X, kemudian yang ini adalah sumbu Z. Kalau ini positif, berarti yang ke sini berarti negatif. Itu aja. Ya, jadi kalau anggap yang keluar positif, berarti yang masuk negatif. Berarti nanti B di Q itu sama dengan B1 dikurangi dengan B2. Lalu B di titik P itu berarti sama dengan, karena dua-duanya masuk ya. B di titik P itu berarti sama dengan minus B1 ditambah dengan B2. Tanda min ini artinya masuk gitu. Kemudian untuk B di titik R itu berarti sama dengan B2 dikurangi dengan B1. Tapi tergantung kesepakatannya yang mana gitu. Ini tanda min plusnya itu hanya untuk membuktikan apakah dia masuk atau keluar. Nah ini untuk yang di kawat lurus. Kemudian yang berikutnya itu ada yang di kawat lengkung. Udah belum yang di kawat lengkung? Kawat melingkar seperti ini. Nah, kalau kawatnya kawat melingkar seperti ini, bentar ya. Nah, kawatnya seperti ini. Nah, misalnya ini ke sana. Nah, arusnya keluar. Yang ini berarti masuk. Nah, seperti ini. Ini arusnya. Nah, berarti ini arusnya ke sana. Maka titiknya ada di sini, di pusat lingkaran ini. Di pusat lingkaran ini kan berarti ada di bawah kawat. Kalau ada di bawah kawat itu berarti B-nya di sini adalah masuk. Nah, ini B. B untuk yang di dalam kawat ini B-nya. Anggaplah ini titik P. Jadi untuk yang kawat melingkar, B di titik P itu sama dengan mu 0 I N. Ini dibagi dengan 2A. A-nya itu adalah jari-jarinya daripada kawat. N ini adalah banyaknya lilitan. Tidak hanya satu, misalnya ada 100 lilitan, berarti kamu tambahkan ini. Nah, sekarang kalau sudutnya itu tidak full, ya, sudutnya tidak full. Contohnya begini. Nah, untuk yang sudut tidak full. Nah, misalnya seperti ini. Ini sebelum bahas ya, ibu bikin bikin soal apa ya, bikin selesai dulu. Karena nanti ini pasti masuk lagi. Nah, misalnya ini R-nya ada di sini nih. Ini pusat lingkarannya. Berarti kita bikin garis pertolongan di sini ya. Nah, sudutnya itu kamu pakai yang ini. Ini alfanya. Berarti untuk yang ini B di titik P itu akan sama dengan apa? Mu 0 I N tetap ini per 2A, tapi kita kalikan lagi dengan alfa, kita bagi dengan 360 derajat. Sudut pusatnya ini berapa? Gitu, dikalikan 360. N-nya itu adalah banyaknya lilitan. Nah, ini untuk kawat melingkar. Lalu berikutnya lagi itu nanti ada yang kawat yang melengkung seperti ini. Nah, ini namanya adalah solenoida. Ini belum ya, belum dikasih ya Bu Asri ya. Eh, sebenarnya Bu Asri tidak masuk jelaskan ini materi, Bu. Yang Oh, masuk oh. ajarkan itu Pak Sungkar. Oh, Pak Sunkar. Oh, nah ini kalau kawatnya bentuknya seperti ini, toh, itu ada dua titik. Ada yang di ujung di sini, ya, di ujung. Ada juga yang di pusat. Yang di pusat. Ada ujung, ada pusat. Nah, ini panjangnya lilitan. Ini, panjangnya lilitan ini. Panjangnya lilitan itu adalah L. Banyaknya lilitan itu adalah N. Ini arusnya adalah I. Jadi untuk yang di sini, untuk B di ujung itu sama saja dengan, tunggu. Nanti ibu takut terbalik. B di pusat mu 0 I, ya. B itu mu 0 I N dibagi dengan L per L. Ya, kalau B di ujung itu sama saja dengan 1/2 B di pusat. Berarti ini sama dengan mu 0 I N dibagi dengan 2L. Seperti itu. L ini panjangnya lilitan ya, panjangnya lilitan. Ini pakai L-nya L kecil aja. Nah, nanti ada lagi
lilitannya itu berbentuk kawat melingkar. Oh, jadi dua guru ceritanya yang ngajar. Ini I, Eh, ini I. Nah, enggak, Bu. Eh, ini ada Basri jadi. tidak masuk Oh, sempat karena katanya mendampingi lomba. oh begitu. Nah, ini ada jari-jari dalam, ada jari-jari luar. Jadi disebut ini R1, ini adalah R2. Maka untuk yang ini rumusnya itu adalah B di pusat itu sama dengan mu 0 I N per 2 pi A. Nah, A-nya itu nanti sama dengan R1 ditambah dengan R2 kita bagi dengan 2. Ini jari-jari efektifnya gitu. Pakai ini. Seperti itu sih. Jadi nanti tinggal ini namanya adalah toroida. Toroida. Yang ini namanya adalah solenoida gitu. Oke? Jadi sisa masuk rumus sih untuk yang ini. Untuk yang apa namanya induksi magnet. Oke, sekarang kita lihat untuk yang soal nomor 5 ya. Nomor 5 apa ini? Tentukan, tunggu dulu. Itu ada tentukan besar kuat medan magnet di titik X, ada di mana itu X yang Katanya cari berada sendiri, Bu, di mana pada X? proses, tunggu dulu, tidak, tidak. Bentar dulu. Ini P-nya sama dengan 8. Bentar. Itu 6 ya? Di atas ya? I- Iya, Bu. Oke, jadi ini gambarnya kan lingkaran begini. Bentar, digambar dulu supaya jelas. Oke, terus Y, lalu ke sumbu set yang satunya ya. Di sini di angka 6 ya. Hmm. 6. Ini adalah titik O. Lalu ini adalah arus I. Kemudian P di sini adalah angka 8. Ini sumbu X. Ini sumbu Y. Bentar. Medan magnet di titik X yang berada pada poros suatu penghantar melingkar pada jarak 8 cm jika kuat arus yang mengalir. Oh, berarti ini yang di sini sama dengan berapa? B di titik P. B di titik P sama dengan berapa? Lalu kuat arus yang mengalir itu adalah 5 ampere. 5 ampere. Ini 6 berarti kita perlu cari jarak yang ini. Ini, jarak ini. Ah, perlu cari jarak ini. Ini R-nya berapa? Yang ini kita sebut aja R di Kan. sini. Berarti R kan sama dengan akar dari Hmm. 6 kuadrat ditambah 10. 8 kuadrat kan sama dengan 10. Saya lupa rumusnya ini. Ada pakai sin juga itu. Ntar. Hah? Nggak Ah, pernah diajar, Nggak pernah Bu. diajar. Tunggu, 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 tunggu ya. Ntar. Wait, 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 wait. Saya pause dulu. Kan ibu nggak bawa buku. Hmm. Buku cetak, Bu. Di buku cetak harusnya ada itu. Bentar ya. Pakai sin sih itu. Induksi. Hmm, 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 luar.
Lingkaran. Nah, ini rumus aslinya untuk di titik ini ya, untuk di titik ini. Jadi sudutnya ini kita sebut dengan alfa begitu ya. Kita sebut dengan alfa. Nah, B di situ, B di sini, B di titik P, ini B di titik P itu sama dengan mu nol I dikalikan A dikalikan dengan sin alfa dibagi dengan 2 R pangkat 2. 2 R pangkat 2. Nah, sekarang untuk sin alfa kan berarti ini dibagi dengan ini kan? Itu sin alfa. Nih ya, bentar. Kita hapus dulu. Jadi alfa ini, sin alfa ini kan tegak lurus di sini nih. Tegak lurus di sini. Nah, kalau ini kita sebut dengan A, begitu. Yang ini kita sebut B. Yang ini, kalau sin kan demi. Depan dibagi miring ya. Berarti ini sin alfa itu akan sama dengan A dibagi dengan R kuadrat. A dibagi dengan R kuadrat. Seperti itu ya. Jadi ini kita sebut X nggak apa-apa ya. Ini X karena kan ini disebut X. Berarti ini kita sebut A. Jadi ini sin alfanya sama dengan ini. Untuk rumus B di titik P-nya itu mu nol I dikalikan A sin alfa dibagi 2 R kuadrat. Maka kita kasih masuk nih mu nol I dikalikan dengan A sin alfa ini kan sama dengan A dibagi dengan R kan. Dibagi dengan 2 R pangkat 2. Berarti ini sama dengan mu nol I A dikalikan A pangkat 2 dibagi dengan R pangkat 3. Ini ada 2, 2 R pangkat 3 dibagi itu. Berarti tadi terbalik itu antara A dengan R-nya. Ya, ini yang benar. Ini yang benar. Jadi dari sini, Mi, habis itu berarti tinggal kita kasih masuk Hillary. Berarti ini sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7. Ini Weber per ampere meter. Kalikan I-nya itu sama dengan 5 ampere. A-nya berarti ini. A-nya itu ini, yang 6. Berarti 6 kali 6 kali 10 pangkat minus 4. Ini meter pangkat 2. Lalu kita bagi dengan 2 R pangkat 3 berarti. 2 dikalikan R pangkat 3. R-nya kan 10. Berarti ini 10 kali 10 kali 10 kali 10 pangkat minus 6. Meter pangkat 3. Seperti itu. Cocok nih satuannya Weber per meter persegi. Tadi kita tidak cek satuannya itu. Ya. Oke, jadi ini coret. Ini ampere dengan ampere coret. Lalu meter dengan ini coret. Meter ini dengan ini berarti ini pangkat 2. Jadi satuannya Weber per meter persegi. Lalu ini coret dengan ini berarti ini 2. Maka 2 kali 5 kali 6 kali 6 berapa? 360 ya. 360 berarti Iya. ini 1, 2, 3 coret dengan ini berarti ini minus 3. Maka ini kali 10 pangkat min 7 dikali atau dikurang 4 ini ditambah dengan 3. Ini berarti satuannya Weber per meter pangkat 2. Jadi sama dengan 360 kali 10 pangkat berapa? Min 8 ya, min 8 Tesla. Atau sama dengan 3,6 kali 10 pangkat min 6 Tesla atau bisa sama dengan 3,6 mikro Tesla. Begitu Mi Hillary. Ya, jadi pakai rumus ini. Tidak Oh, ada pinya, Bu. yo, lupa, pi-nya lari kemana nih? Yo, ada pi. Yo, thank you. Ada pi nih. Oke, ada pi ya, pakai pi. Dari sini mi penurunannya, rumusnya untuk cari B-nya di situ. Oh, Ibu, saya Heeh, tidak diajar itu yang rumus mu nol I A kali sin theta per 2 R pangkat 2 kayaknya. iya, tapi itu soalnya pakai ini mi. Tidak diajar, Bu.
Baru Ya PR-nya cuma pakai. dikasih soal. Iya, PR-nya pakai kita itu, semua di ya. sekolah bingung, Bu. Astaga, Kita bingung semua. kasihan. Iya. Kita lihat Bu, kayak kita kerja sampai gurunya keluar, sampai mata pelajaran berikutnya kita Kok ndak dapat dong? dapat. Kita Alamak. berpasrah kerja di rumah. Harusnya kan bilang, Pak, gimana caranya kerja? Pakai rumus yang mana? Gitu. Ibu biasa kasih, Ji. Kalau pas anu toh, ibu kasih rumusnya. Langsung rumusnya ibu tidak turunkan. Kasih rumusnya langsung. Gitu. Ini ada nih. Ini nanti ibu bagikan ke kamu nih. Bagikan eh ke Hilary. i- Hilary mana? Oke. Sebenarnya yang kasih soal itu Bu Asri, Bu. Tapi yang Mm-mm. jelaskan materinya itu Pak Pak Sungkar Sungkar. semuanya. Oh, lah ndak sinkron lah kalau begitu. Yang kasih materi Pak Sungkar, yang kasih tugas Iya, Ibu Bu, Asri. jadi Ya udah, lain kali tanya. catatannya Pak Sungkar begini, Bu. Hmm, Katanya gurunya gampang sekali, Bu. Jadi dia nggak iya. mau kasih tau kayaknya. Gampang-gampang juga kan tetap harus dikasih tahu. Begitu. Nah, itu penting arahnya kemana-kemana itu. Itu penting sekali. Ini kan ada kawat ke sana. Harus begitu. Itu catatannya Pak Sungkar, Bu. Tidak ada ini Hmm. rumus muncul di mana-mana. DL, sin. Oh, iya, iya. Oke, oke. Apalagi? Ibu, itu Hmm. ada di rumusnya. Di mana Pak Sungkar integralkan yang kawat panjang sekali. Ah, Jadi ah, rumusnya mu nol I per 4 pi A sin theta 2 kurang sin theta 1. ah, Tapi ah. kenapa di catatan yang belakang yang kasus di kawat lurus, Pak Sungkar kasih dia cos theta 2 kurang cos theta 1. Lah, itu. Gimana itu? Saya nggak tahu nih dia pakai pakai begitu. Ya, ini ada nih, Ma, di Harusnya buku cetakmu ada itu. Yang apa, DB toh, D titik B toh. Pi hmm, nol I sin pangkat 3 theta per 2A itu. DB ya, di buku cetak. hmm, Heeh. pangkat 3 Sin pangkat per 3 2A. per 2A. Itu dari situ, Ji, aslinya. Dari integral-integral itu diturunkan memang. Cuma kalau mau jelaskan itu, Ibu harus harus anu lagi dulu materinya untuk menjelaskannya. Bagian itu kenapa bisa begitu, nanti Ibu coba lihat dulu. Sekarang apalagi yang kamu nggak tahu dulu. Karena kan nanti kan ulangan kan pasti langsung masuk di sini toh, masuk di rumusnya. Jarang sini dikasih keluar soalnya. Biasanya itu yang di kawat melingkar, kawat lurus, itu biasanya. Oh, ini kese-kese ulangan Oh untuk itu ujiannya, Bu. gitu. Agak agak membingungkan ya, Bu, karena Mm-mm. Bu Asri bagi dua materi ujian dengan Pak Mm-mm. Heru. Baru Oh, kita tidak diajar Pak Heru. waduh, bagaimana nih? Itu penurunannya itu yang di halaman berapa itu? Yang ada kawat melingkar lalu ada titik di sana toh itu penurunannya itu DB-nya. Nah,
Nanti ibu coba pelajari lagi yang kamu mau tanya yang mana. Yang penting kamu anu dulu lah, Hillary toh. Apa namanya? Tahu tahu jalan ceritanya Selesaikan dulu. dulu. Yang langsung, iya, yang langsung itu. Nah, ini ada soal semesternya nih. Tapi ini yang ibu punya ini. Ada soal semester. Ini Aduh. masuk ini. Iya Bu, katanya Heeh. yang semuanya Berarti ini listrik masuk dari kan? Terus habis itu ini ada listrik statis. Kemudian ini juga masih listrik statis itu rangkaian kapasitor. Nah ini ada kawat melingkar tapi sudutnya, ini jangan terjebak. Yang ini kan 120, kamu pakai sudut yang di dalam. Sudut pusatnya berarti dua ratus empat sudah. puluh Gitu. Iya, jangan terjebak. Ini Oh, sengaja di sini 120 pasti nanti ada yang terjebak, kita pakai sudut satu ratus dua jadi puluh. harus bagian dalam Bu. Iya, kan ini lengkungan busurnya. Itu. Nah, kalau sejak kayak gitu kayaknya saya pakai Pasti 120 terjebak. Bu. Tidaklah kalau sudah dikasih ingat kan tidak. Nah, ini ada dua kawat masing-masing. Gaya Lorentz berarti tidak masuk ya? Nggak tahu juga Bu. Pak Sungkar jelaskan materinya gaya Lorentz di catatan, tapi Heeh. katanya tidak terlalu penting, tapi dia tetap beri penjelasan. Bu Oke. Asri bilang gaya Lorentz kayaknya tidak terlalu penting, tapi kayaknya dia ikut sesuai catatan yang dia lihat yang kita dikasih sama Pak Sungkar. Oh, Jadi saya juga heeh. bingung ini nasibku saat ujian, Bu. Dia mesti dipelajari semua lah. Ini ada lagi ini generator ini flux flux magnet ada dipelajari enggak? Eh, ada sih, Bu. Cuma nggak Nah, pernah dikasih nah tugasnya. ini kalau ada flux ada rumus seperti ini ya, ada rumus di seperti ini. Kan yang ditanyakan GGL-nya. Nah, ini GGL induksinya itu nanti GGL induksi itu sama dengan D flux per DT. Berarti diturunkan. Jadi kalau yang ini berarti GGL-nya, GGL induksi ini sudah masuk di induksi elektromagnet. Berarti D per DT dari 7T pangkat 3 dikurangi dengan 2T kuadrat ditambah dengan T. Berarti ini sama dengan 21 T kuadrat dikurangi dengan 4T ditambah dengan 1. Nah, pada saat 0,5 skon ya udah nanti kamu tinggal kasih masuk aja. Berarti 21 kali 5 per 10 pangkat 2 dikurangi atau 1/2 ya. 1/2 lebih gampang nih. Nah, ini T dikalikan 1/2 berarti 4 dikali 1/2 ini ditambah dengan 1. Berarti sama dengan berapa nih? 21 dibagi dengan 4 dikurangi dengan 2 ditambah dengan 1. Berarti 5 1/4 dikurang 1. Maka sama dengan 4 1/4 harusnya. Salah hitung enggak itu? Pada saat 0. D flux per dt 21 T kuadrat dikurangi 4T ditambah 1. Harusnya benar nih. Nah, ya, yang penting ini Lilitannya jalannya. diapa, Ibu? Apanya? Yang 2.500 lilitan kemana? Oh iya, ada N lagi. Lupa. N D flux per dt. Berarti ini satu lilitan. Berarti ini kita kalikan dengan N. Berarti kali dengan 2.500. Jadi ini berarti 4 1/4 masih kali 2.500. Yo, thank you. Oke. Ini masih kali tambah satu toh, tunggu dulu, clear dulu deh. Jadi ini berarti GGL-nya itu sama dengan N D flux per DT. Berarti sama dengan N, langsung turunkan ya. 21 T pangkat 2 dikurangi dengan 4T ditambah dengan 1. Ini berarti sama dengan 2.500 kali 21 kali 1/2 kuadrat dikurangi dengan 4 kali 1/2 ditambah dengan 1. Berarti tadi sama dengan 2.500 kali 5 1/4. Ini 21/4. Berapa sih tadi? 21/4 dikurangi dengan 2 ditambah dengan 1. Berarti sama dengan 2.500 kali 4 1/4 ya. 4 1/4. Jadi sama dengan 2.500 kali 17/4. Ya udah ini dibagi aja. 25 dibagi 4 berapa? 625 ya.
625 kan? Dikalikan 17. Udah. Berarti 625 kali 10, 6250. Ini berarti 5, 3, 14 ditambah 3 berarti 17, 1, 42 berarti berapa? 25 kali 7 kali 6, 42 ditambah, tunggu, tunggu, tunggu. Ini ibu kali 7 nih, 35 kan 3, 7 kali 2, 14, 7, 42 ditambah 1.